Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat berjumpa dengan kuliah Heritage pada kali ini. Pada kuliah hari ini, kita akan menyampaikan tentang materi pendahuluan. Untuk materi ini, materi akan dibagi menjadi 3 yang akan disampaikan dalam 3 video. Materi yang pertama yaitu pengertian dan ciri heritage. Materi yang kedua adalah signifikansi heritage. Dan materi yang ketiga adalah heritage sebagai sebuah peluang. Pada video yang pertama ini, kita akan memahami atau memaknai pengertian dan ciri dari heritage. Apa yang dimaksud dengan heritage? Untuk memahami ini, kita akan mencoba melihat definisi daripada heritage dari berbagai sumber. Kali ini kita akan mencoba memilih 3 sumber. Sumber yang pertama yaitu dari Kamus Inggris Indonesia. Di sana dikatakan bahwa heritage adalah warisan atau pusaka. Dalam hal ini berarti heritage adalah sesuatu yang menjadi peninggalan dari orang tua terhadap generasi muda. Kemudian warisan atau pusaka adalah sesuatu yang menjadi hal yang penting dari si orang tua yang akan menjadi bagian yang menjadi penting pula bagi generasi selanjutnya. Kemudian di Kamus Oxford dikatakan bahwa heritage adalah sejarah, tradisi, dan kualitas atau nilai-nilai yang dimiliki sebuah negara atau dimiliki oleh masyarakat selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai bagian penting dari karakter mereka. Kalau kita melihat atau merujuk daripada definisi dari kamus yang pertama, di sini dikatakan warisan atau pusaka yang menjadi bagian yang penting tadi itu tertera juga di Kamus Oxford, di mana sejarah atau tradisi atau kualitas atau nilai-nilai tadi menjadi bagian penting. Ini dimaksudkan bahwa antara satu dengan yang lainnya menjadi sebuah kalimat yang saling mendukung. Artinya bahwa ada hal yang menjadi penting bagi generasi tua yang akan diwariskan kepada generasi muda yang menjadikan mereka memiliki karakter. Jadi karakter itu dimiliki oleh masyarakat maupun oleh sebuah negara, sebuah kawasan, sebuah kota, sebuah wilayah, dan sebuah tempat. Itu terkait dengan sejarah, tradisi, dan juga nilai-nilai yang mana ini diwariskan bertahun-tahun. Ketika kita melihat daripada pengertian yang dipaparkan pada sumber yang 3, yaitu oleh Hall dan MacArthur dalam bukunya Heritage Management, mereka mencoba membagi warisan budaya ini berupa 2 hal, yaitu warisan kebendaan atau tangible atau sesuatu yang berwujud, dan warisan budaya yang tidak berwujud, yaitu intangible. Konteks warisan yang tangible itu bisa kita lihat dalam bentuk monumen, arsitektur bangunan, kawasan peribadatan, peralatan, kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Sementara warisan budaya yang tidak berwujud atau intangible bisa berupa atribut kelompok atau masyarakat, menyerupai cara hidup, folklore, norma, dan juga tata nilai. Untuk lebih detail dalam hal ini, kita akan coba mengupas seperti apa bentuk daripada heritage dalam konteks pengertian yang dipahami oleh negara kita. Indonesia sudah mendeklarasikan Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia pada tahun 2003. Tahun ini juga dianggap sebagai tonggak heritage di Indonesia. Di dalam deklarasi tersebut dikatakan bahwa pusaka Indonesia meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pusaka alam, yang kedua adalah pusaka budaya, dan yang ketiga adalah pusaka saujana. Apa kemudian yang dimaksud dengan pusaka alam? Pusaka alam adalah bentukan alam yang istimewa. Kita akan coba melihat contoh satu persatu. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo.
Taman Nasional Komodo ini merupakan habitat daripada badak bercula. Satu, yang mana badak ini merupakan binatang langka di dunia. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena binatang ini langka, maka segala sesuatu yang menjadi ekosistem daripada binatang ini harus dilestarikan, harus dijaga agar tidak rusak, agar tidak berubah sehingga ada bagian yang hilang dari alamnya. Itu sebabnya maka Taman Nasional ini menjadi kawasan heritage karena dianggap jika terjadi kerusakan pada Taman Nasional ini bisa merusak pula atau mengganggu habitat daripada si badak dan akan mengancam kepunahan dari badak tersebut. Itu sebabnya karena badak ini menjadi binatang yang langka di dunia, heritage pada Taman Nasional Komodo ini atau ketetapan bahwa ini menjadi kawasan heritage tidak hanya ditentukan oleh Indonesia, tapi juga oleh dunia. UNESCO telah memutuskan atau menetapkan kawasan ini menjadi kawasan heritage pada tahun 1991. Kita lanjut. Yang kedua adalah Taman Nasional Ujung Kulon. Sebagaimana taman yang sebelumnya, Taman Nasional ini juga memiliki beragam daripada tumbuhan dan tanaman yang sangat unik. Banyak keunikan yang ada di dalam sana yang menjadi bagian daripada tumbuhan atau tanaman yang dikenal oleh dunia. Karena itu juga, maka Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai kawasan heritage oleh UNESCO pada tahun 1991. Jika kita lihat, taman ini juga terdapat sungai, terdapat laut, terdapat bukit, ya, juga terdapat banyak pantai di sana. Kita lanjut. Yang ketiga adalah Taman Nasional Lorentz. Sebagaimana taman sebelumnya, ini juga memiliki keunikan dari bentukan alamnya, dari topografinya, dari binatang-binatang dan tumbuhan yang ada di sana, dari warna daripada danau yang ada di pegunungannya, serta burung-burung yang ada di sana. Satu sama lain daripada alam, kemudian tanaman, kemudian hewan, atau binatangnya itu menjadi sebuah hubungan ekosistem yang saling mendukung. Itu sebabnya kerusakan daripada sebuah alam atau kerusakan dari sebuah topografi atau tanaman yang diambil atau hewan yang diganggu itu akan mengganggu juga seluruh ekosistem yang bisa menjadikan seluruh dunia juga berakibat terhadap kerusakan tersebut. Dan Taman Nasional Lorentz ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia pada tahun 1999. Taman yang berikutnya adalah hutan hujan tropis di Sumatera. Hutan hujan tropis ini terdiri dari beberapa taman nasional, yaitu Taman Nasional Sembilang, Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan. Di dalam hutan ini banyak terdapat berbagai ragam tumbuhan atau tanaman tropis. Di antaranya misalnya ada bunga bangkai atau rafflesia dan banyak lagi dan juga menjadi habitat daripada sekelompok binatang gajah yang juga sudah langka saat ini. Itu sebabnya pada tahun 2011 UNESCO menetapkan hutan hujan tropis ini sebagai kawasan warisan dunia. Yang berikutnya, apa heritage itu? Menurut deklarasi yang telah ditetapkan di Indonesia, yang kedua adalah pusaka budaya. Pusaka budaya adalah hasil cipta, rasa, karsa,
dan karya yang istimewa dari lebih 500 suku bangsa di tanah air Indonesia secara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesia dan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarah keberadaannya. Nah, pusaka budaya itu sendiri sama seperti yang telah disampaikan oleh Hall dan MacArthur di dalam bukunya Manajemen Heritage, yaitu terdiri dari pusaka berwujud dan pusaka tidak berwujud atau tangible dan intangible. Bisa saja tangible itu seperti bangunan kuno atau rumah adat. Arsitektur bagian dari ini. Kemudian pusaka tidak berwujud atau intangible meliputi folklore tadi dalam bentuk kisah rakyat, tarian, kulineri, musik tradisional, petuah, buku harian, koleksi foto, buku, etos kerja, itu semua menjadi bagian daripada pusaka budaya. Nah, khusus pada bangunan dan kawasan tua itu menjadi pusaka kota. Kita lihat, seperti apa pusaka budaya? Contohnya gamelan. Tahun 2014 menjadi pusaka dunia bagi yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Demikian juga angklung yang telah ditetapkan 2010. Nah, ada banyak lainnya sebetulnya yang merupakan bagian dari kebudayaan kita. Ada banyak alat musik tradisional yang hanya ada di Indonesia. Ini menjadi PR buat kita bersama untuk bisa melestarikan dan mengaktualisasikannya sebagai warisan dunia. Kemudian kita lihat, yang berikutnya adalah noken. Noken itu adalah sebuah tas yang terbuat dari benang, yang mana benang itu terbuat dari kulit kayu yang dijalin. Ya, ini merupakan barang tradisional atau alat tradisional untuk membawa barang-barang atau benda-benda atau bahkan membawa anak pada teman-teman atau keluarga kita yang berada di kawasan timur. Yang kedua, yang telah ditetapkan juga oleh UNESCO yaitu batik, di mana dikatakan bahwa di Indonesia ini terkenal dengan ragam batiknya. Nah, masih banyak lagi bagian daripada atau barang-barang atau alat-alat tradisional yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara lain yang bisa kita aktualisasikan sebagai sebuah warisan budaya. Yang berikutnya contohnya adalah wayang kulit. Ya, demikian juga keris yang masing-masing pada tahun 2003 dan 2005 telah menjadi ketetapan juga bagi UNESCO sebagai warisan dunia. Kemudian ada tari saman yang telah ditetapkan 2011 pada tahun 2011. Nah, tidak hanya tari saman sebetulnya, ada banyak hal lain juga yang mana nanti kita akan lihat apa sih yang akan menjadi kriteria daripada warisan budaya itu atau warisan dunia ini. Ya. Bahkan juga makanan. Dalam hal ini UNESCO telah mendeklarasikan untuk lumpia. Padahal masih banyak lagi makanan yang sangat khas di negara kita juga bahkan di kota kita. Yang berikutnya adalah sekaten. Sekaten itu sendiri adalah kegiatan atau acara pada akhir kegiatan daripada Isra Mi'raj. Padahal banyak wilayah melakukan ini juga dengan banyak bentukan yang berbeda-beda. Tapi dikatakan keunikan yang ada di Jogja ini menjadi sebuah ciri yang khas. Nah, ini juga menjadi ketetapan dari UNESCO pada tahun 2014. Yang lainnya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur ini ditetapkan juga pada tahun 1991. Ini merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Demikian juga dengan Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur merupakan candi Buddha yang terbesar, maka Candi Prambanan adalah candi Hindu yang terbesar di dunia. Nah, kita sangat kaya memiliki dua hal yang sangat besar di dunia, ya. Harusnya kita berbangga dengan hal ini.
Nah, masih banyak hal lain lagi yang belum tergali sebetulnya. Kita lanjut. Ada hal lain selain bangunan, yaitu situs tempat segala sesuatu. Dalam hal ini, Indonesia memiliki situs manusia purba, yaitu di Sangiran. Ini juga ditetapkan sebagai kawasan pusaka oleh UNESCO pada tahun 1996. Nah, ada satu hal lagi yang tidak terkait hanya pada bangunan, tidak terkait pada hanya sejarah saja, tapi juga kegiatan yang ada di dalamnya, yaitu penambangan batu bara Umbulin Sawah Lunto. Kenapa ini menjadi warisan juga? Karena ini merupakan perusahaan penambangan pertama di Asia. Jadi, kemudian hal-hal yang terkait dari kawasan ini tidak hanya bangunan kantornya, tapi juga tempat penambangannya serta alam sekitarnya dipertahankan sebagai kawasan warisan. Yang ketiga yaitu Pusaka Saujana. Nah, Pusaka Saujana ini adalah gabungan daripada pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu. Dalam hal ini, Pusaka Saujana dikenal juga dengan Saujana Budaya atau Cultural Landscape, yaitu menitikberatkan pada keterkaitan antara budaya dan alam, serta merupakan fenomena yang kompleks dengan identitas yang berwujud. Kita lihat seperti apa. Yang telah ditetapkan oleh UNESCO di Indonesia adalah sistem subak di Bali, yaitu sistem pertanian pada lahan yang berupa lereng di sekitar gunung atau perbukitan yang merupakan kawasan persawahan. Ini merupakan teknologi masa lampau yang menjadi teknologi yang sophisticated atau teknologi yang sangat canggih pada masa itu, di mana alam bentukannya dimanfaatkan sebagai bagian daripada kehidupan. Di situ ada sebuah sistem atau sebuah teknologi dalam bertani. Nah, ini juga sistem ini tidak merusak alam, justru mengikuti atau menyesuaikan dengan alam. Itu sebabnya kemudian kawasan ini menjadi kawasan landscape budaya. Nah, dari beberapa definisi serta beberapa contoh yang telah disampaikan tadi, kita akan mencoba melihat beberapa ciri daripada heritage berdasarkan dua sumber. Yang pertama adalah Snyder dan Katanis. Dikatakan bahwa warisan harusnya memiliki unsur kelangkaan, yang mana karya merupakan sesuatu yang langka. Ini bisa kita lihat seperti misalnya Taman Nasional yang memiliki badak atau memiliki komodo misalnya. Kemudian yang kedua, yaitu kesejarahan, yaitu memuat lokasi atau peristiwa yang bersejarah yang penting. Bisa jadi misalnya seperti Borobudur atau Prambanan. Atau mungkin tadi contohnya adalah kawasan penambangan penambangan umbilin di Sumatera. Kemudian ada lagi unsur estetika. Ini bisa pada bangunan, misalnya ada relief seperti di Borobudur dan sebagainya, atau juga pada keris misalnya. Kemudian ada superlatif, yaitu karya yang mewakili sesuatu yang di kawasan atau di dunia, misalnya tertua, tertinggi, atau terpanjang. Masuklah di dalamnya kemudian Borobudur sebagai terbesar di dunia, kemudian Prambanan sebagai candi Hindu terbesar di dunia. Bahkan Prambanan dan Borobudur ini memiliki juga unsur lain, kelangkaan, kesejahteraan, estetika, ya, masuk semuanya. Kemudian kejamakan, yaitu karya yang mewakili suatu jenis atau ragam bangunan tertentu. Jadi misalnya ada arsitektur tradisional tertentu berada dalam sebuah kawasan tertentu, terus memiliki banyak bangunannya, misalnya arsitektur Melayu pada pinggiran sungai misalnya, atau arsitektur kolonial di sebuah kawasan. Kemudian yang keenam adalah pengaruh, yaitu keberadaan
dari sebuah warisan tadi akan meningkatkan citra lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana kemudian keberadaan warisan itu sangat penting untuk memberikan seperti landmark mungkin bagi kawasan, kemudian sebagai ciri daripada kawasan. Misalnya kita tahu tadi lumpia. Begitu kita melihat lumpia atau mengenal lumpia, kita mengingat Semarang sebagai tempatnya misalnya. Jadi barang ini atau warisan ini memiliki pengaruh terhadap citra daripada masyarakat maupun wilayah. Sementara itu, CARE melihat dalam bentuk nilai untuk menjadi ciri daripada heritage. Yang pertama adalah bahwa heritage atau warisan harus memiliki nilai sosial, yaitu mempunyai makna bagi masyarakat. Kemudian yang kedua harus memiliki nilai komersial, yaitu berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomis. Misalnya contoh Borobudur, tidak lagi digunakan sebagai tempat ibadah barangkali, tapi kemudian bisa digunakan sebagai tempat wisata, bahkan wisata dunia. Dan yang ketiga adalah nilai ilmiah, yaitu berperan penting bagi pendidikan serta pengembangan daripada ilmu pengetahuan. Contoh lagi di Borobudur, bagaimana ikatan dari satu batu terhadap batu lainnya itu tidak menggunakan semen, tidak menggunakan jenis perekat yang terdapat di saat-saat sekarang atau tidak menggunakan perekat yang modern. Dikatakan pada saat itu zat yang digunakan sejenis daripada putih telur yang mungkin saja memang berasal dari putih telur tersebut. Ini juga sama terjadi pada bangunan kolonial yang ada di Jakarta, di mana bangunan itu menggunakan perakatnya terbuat dari jeruk sambal, seperti itu. Nah, hal ini bisa digali pada banyak bangunan lainnya yang menjadi sebuah kekhasan yang bisa dinilai secara ilmiah atau dilihat bagaimana teknologinya pada saat itu. Nah, kita telah menyelesaikan materi pertama daripada heritage, yaitu tentang apa itu heritage. Kita telah mengetahui bahwa ia sebagai warisan atau sebagai pusaka yang menjadi khas, yang memiliki nilai, baik secara nilai sosial, baik nilai komersial, maupun nilai ilmiah, yang menjadi ciri daripada sebuah masyarakat, sebuah kawasan, sebuah tempat yang penting untuk dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Demikian video pertama untuk pertemuan pendahuluan ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.